Halo sahabat lintas gama, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube Lintas Gama, dimana pada kali ini kita nggak podcast ya Mbak ya. Oh enggak ada Podcast. titik temu ini. Nah, titik temunya Next time. next time. Pada kali ini kita mau coba uji narasi. Oke. Oke. Apa itu generasi? Uji narasi itu jadi masing-masing dari kita akan membacakan dua quotes, ya, dua quotes nanti yang sudah disaring sama tim, habis itu ditanggapi. Contoh, saya membacakan satu quotes, nanti ditanggapi sama Mbak Dewi, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, bergantian ya? Iya bergantian. Kalau setuju ya nggak apa-apa, nggak setuju juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan ya. Oke. Kemudian nanti Mbak Dewi membacakan quote, saya yang akan menanggapi gitu. Jadi kita di sini belajar dari konsepnya Pak Mukri Ali, Mbak. Apa itu konsepnya, Mas? Agree in disagreement. Oke. Jadi kita setuju dalam ketidaksetujuan. Gitu. Oke. Baik. Ini yang pertama ada sebuah quotes nanti dibacakan sama Mbak Dewi dulu. Oke. Yang pertama, yang sudah disaring oleh tim di belakang, Mas setuju atau tidak? Ketika ada statement demikian, lakukanlah yang terbaik bersama sahabatmu sebelum langkahnya menjauh dan kenangan tinggal menjadi satu-satunya yang tersisa. Setuju atau tidak? Setuju, jelas. Kita itu butuh seorang sahabat. Ah iya, betul. Jelas, karena sahabat itu bisa jadi menjadi keluarga yang kedua, Mbak. Setelah keluarga inti tentunya. Iya, bisa jadi itu. Atau mungkin ketika kita mencari pasangan hidup, baik suami ataupun istri, itu berawal dari sahabat dulu, kemudian menjadi istri. Oh gitu ya. Atau mungkin bisa lebih dalam lagi nanti, tadinya teman, jadi sahabat, istri, dan menjadi sahabat sepanjang hayat gitu, Mbak. Walaupun di dalamnya banyak bertengkarnya ya. Ribut rukun, tapi tetap sahabat. Itu merupakan bumbu-bumbu. Iya, penuh dinamika, tapi itu yang bikin enak. Iya, itu kalau konteksnya sahabat menjadi istri gitu. Ya. Kalau Mbak Dewi ada pandangan nggak, Mbak? Kalau di Kristen sendiri itu ya, Mas, di dalam Amsal 17 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah. Jadi bisa menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Berarti teman susah dan senang gitu ya? Iya, betul. Ya, oke, baik. Ada pepatah juga kan yang gini ya, Mbak. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan atau 1000 sahabat terlalu sedikit ya. Iya. Berarti kita harus memperbanyak sahabat gitu. Iya. Nah, pada intinya seperti itu. Pada intinya seperti itu. Oke. Ya. Kau sahabatku, ku sahabatmu, gitu ya. Kita semua sahabat. Kita semua sahabat, walaupun banyak bedanya. Banyak bedanya. Baik. Berarti kesimpulannya agree. Agree. Oke. Setuju. Setuju. Closing ya. Oke. Ya, lanjut yang kedua. Yang kedua. Ini saya punya quotes, Mbak. Setuju atau tidak setuju? Agree or disagree. Oke. Tidak perlu melangit karena sesungguhnya kita tinggal di bumi. Ini metafora ini, Mbak. Bau-baunya metafora. Gimana, Mbak? Tidak perlu melangit karena sesungguhnya kita tinggal di bumi. Itu kalau peribahasa dulu waktu saya masih sekolah SD itu, semakin berisi, ayolah semakin nunduk ilmu padi gitu ya. Biar nggak usah sombong-sombong. Intinya begitu kan ya? Iya, betul. Garis besarnya iya. Oke, saya setuju dengan ini karena bagaimanapun ketika Tuhan menciptakan Adam itu kan dari tanah. Iya, dari tanah. Beda nggak dengan Muslim? Sama ya? Sama. Dan kemudian kita juga akan kembali menjadi tanah. Ya. Dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, dari tanah dan akan menjadi kembali ke tanah. Bahkan dalam agama Kristen sendiri ya Mas, Ibu sharing, ketika kita merayakan Trihari Suci begitu ya, ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah itu di Sabtu Sunyinya itu kita mengingat bahwasanya kita ini hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Gitu. Iya, berarti ini ya, kita sesuai dengan fitrah. Iya. Fitrahnya manusia ya merendah gitu ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah, ngapain. Segala yang melekat di dalam kehidupan kita itu bonus dari Tuhan. Nggak usah disombongin. Iya. Mati kita nggak bawa apa-apa. Oke, berarti setuju ya Mbak ya? Setuju. Kalau di agama Islam itu ada sebuah pembelajaran sih Mbak. Contohnya seperti tenggelamnya Raja Fir'aun. Dia merasa bahwa dirinya
sebagai Tuhan, Oh, gitu. sama dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Diperingatkan sama Nabi Musa, sama Nabi Harun, tidak mau, terus pinginnya jadi Tuhan, terus akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala ditenggelamkan di Laut Merah. Sama ya. Iya, sama ya, mati karena kesombongan. Iya. Bisa Korun juga juga tuh. sama. Dulu ada kisah tentang Korun itu, Mbak. Mhm. Orang miskin, nggak punya apa-apa, berdoa sama Allah menjadi kaya. Mhm. Terus saat dia menjadi kaya, dia tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, Jadi hidup untuk dirinya sendiri pelit ya. gitu, pikir. Nah, karena pelit dan pikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih gempa bumi, hartanya hancur. Dia pun Jadi juga harta hancur. korun itu ya. Ya makanya ada istilah harta karun, itu harta Iya. korun yang Jadi kalau- barangkali sisa-sisa dari jutaan tahun yang lalu itu. Itu di mana Mas kita cari yuk? Iya, yuk. Oh, di sini. Mungkin jangan-jangan di sini nih. Ada di 2 meter atau 3 meter di Iya, tanah dari itu. kedalaman. Oke. Oke. Baik, Mbak. Intinya kita setuju. Harus merendah lah ya. Ya, harus Nggak merendah. ada yang bisa disombongin dari hidup ini karena semuanya bonus dari Tuhan. Betul. Gunakan justru untuk bersolider, untuk merawat kehidupan. Betul sekali. Ada pepatah gini, lebih susah orang kaya masuk ke lubang jarum. Pernah dengar belum? Itu keren banget sih. Belum. Daripada seorang unta masuk ke lubang jarum. Supaya apa? Supaya yang kaya itu tidak terlalu sombong dan bisa bersolider, berbagi kehidupan, merawat kehidupan yang ada di sekitar. Begitu. Oke, bagus sekali. Tadi saya sekarang Mbak Dewi. Oke. Punya quotes apa Mbak ini, Mbak? Yang ketiga ya Mas ya. Hmm. Kekerasan Hmm. hanya akan melahirkan kebencian yang nggak akan ada ujungnya, yang nggak pernah usai. Setuju nggak? Setuju banget, agree saya. Ini relevan banget sih, kayak konflik Israel Palestina itu kan kekerasan semua dan nggak ada ujungnya. Rugi semua kan Betul. pada akhirnya. Relevan banget sih, cocok Iya, banget iya. ini. Kemudian Kontekstual ya ini ya. kontekstual. Kemudian konflik antara Iran dan Amerika itu kekerasan semua dan nggak akan ada hancurnya Hancur. sebelum semuanya menekan ego untuk saling berdamai. Setuju sih Mbak kalau itu. Tapi di dalam kasih lebih enak ya Mas. Iya sih. Tapi kenapa ya? Mungkin karena ego dan ambisi aja ya Mbak ya. Gitu. Untung ada salah satu kementerian ya Mas, dia punya 4 pilar moderasi beragama. Kalau nggak salah itu salah satunya adalah anti kekerasan. Wah itu Iya nggak? cocok banget, betul. Untuk damai Heeh. itu ya salah satunya anti kekerasan. Anti kekerasan. Moderasi beragama salah satu pilarnya adalah anti kekerasan. Di samping ada elemen-elemen yang lain. Iya. Oke. Ada tambahan nggak Mbak? Cukup itu aja sih Mas kalau dari saya. Oke. Berarti agree ya? Agree. Agree. Kan saya yang tanya ya Mas. Ya. betul. Oke. Selanjutnya saya ada ungkapan Mbak, ada quotes, Mm-mm. setuju atau tidak setuju nanti disampaikan. Baik. Dalam tumpukan sampah terdapat sebuah hikmat. Bentar nih, aku loading dulu. Ini dalam banget. Dalam tumpukan Dalam sampah tumpukan sampah terdapat terdapat sebuah hikmat. Kalau kita hikmah atau pembelajaran. loading ya. Setuju kayaknya. Kenapa Mbak? Bentar. Sampaikan argumenmu. Bagaimanapun tempat itu menjijikkan, Ya. sebagaimanapun tempat itu kotor, sebagaimanapun tempat itu kita hindari. Iya. Karena memang kotor, jijik, dan ya kayak begitu ya. Tapi dari situ tetap ada hal yang bisa kita petik. Ya. Kita ambil hikmatnya begitu. Contoh, tahu lalat? Ya. Kecil kan? Kecil. Coba lalat itu hinggap di nasi padangnya jenengan makan. Ternyata lalat itu sudah bertelur di empalnya jenengan. Apa yang akan terjadi? Sakit. Perut. Iya. Nyamuk kecil nggak? Kecil. Kecil banget. Tapi dari situ kita bisa melihat ada hikmahnya. Dia bisa membawa sebuah kematian. Jadi kan masih menjadi PR tuh. Iya. Kematian Nasional ya itu ya. Iya. Nasional. Jadi dari hal-hal yang menjijikkan, yang kotor itu kita bisa memetik sebuah pembelajaran. Jagalah kebersihan, sebab kebersihan adalah bagian dari iman. Anak SD banget. Iya itu. Kalau di Islam an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, atau at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Bisa dua versi itu. Ya. Pada akhirnya tadi mengajarkan kepada kita bahwa dalam tempat jijik pun kita punya pembelajaran. Lalat ada, bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita mati gitu ya Mbak. Betul. Intinya kita harus menjaga kebersihan, hikmahnya. Ada hikmah meskipun berada
atau dalam konteks yang kotor, Berarti ini apapun ya Mbak ya, ternyata apapun itu, bisa nggak hanya lalat. memberikan pelajaran ya. Iya, Bahkan betul. orang yang tidak baik pun bisa memberikan pelajaran baik kepada kita gitu ya Mbak ya. Ya, berarti ini kita kesimpulannya setuju semua ya. Oke. Karena kita cuma punya 2 quotes dan sudah selesai ya. Sudah selesai. Oke. 4 quotes. Mungkin hari ini setuju semua, Besok hari- tidak setuju semua. berikutnya tidak setuju semua. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya, oke. Uji narasi bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Oke. Tapi nggak coba-cobaan aja. Iya, kita tetap rukun ya Mbak ya. Tetap. Oke, sahabat lintas agama, itu tadi video dari kita. Sekiranya video ini Bermanfaat. bermanfaat, memberikan inspirasi, silahkan di like, kemudian bisa diberikan komentar yang positif. Baik, itu tadi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.